Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Tentu sehat kan? Tadi bangun tidur sudah pada berdoa kan? Ingat ya, bangun tidur ku terus berdoa. Oh, siapa yang panjang lebar berdoanya nak? Cukup. Tuhan Yesus berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah menghadapi ujian pertengahan semester atau PTS atau ujian tengah semester. Bagaimana Ibu? Sudah lega kan? Ya kan? Oke, nah sekarang kita memasuki pelajaran tentang lingkaran. Ya, lingkaran. Secara umum anak-anak Ibu pasti sudah mengenal ya bagaimana bentuk lingkarannya, sudah mengenal ya. Setiap kendaraan ya, kendaraan terutama dulu ya, pasti dia rodanya berbentuk lingkaran. Batu roda sepeda ya, sepeda motor atau kereta, kalau di kota Medan ini Sumatera kereta ya. Nah, mobil, beca ya, pasti dia berbentuk apa namanya Ibu? Lingkaran. Banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran kan? Contohnya gelas, bibirnya di atas ada lingkarannya, ya kan, bulat. Ya, lalu di bawah juga ya kan berbentuk bulat. Nah, jadi banyak bentuk lingkaran. Nggak langka lagi, nggak tabu, ya kan? Jadi pada umumnya pasti anak-anak Ibu sudah mengenal lingkaran, ya kan? Seperti ini contohnya. Oke, di sini ada Ibu membuat contoh sebuah lingkaran. Sayang ya anak-anak Ibu, kita PJJ ya, PJJ ya. Kalau di sekolah tatap wajah, Ibu akan menyuruh anak-anak Ibu membuat sebuah lingkaran. Banyak yang gagal ya membuat sebuah lingkaran dari kertas. Banyak yang gagal, salah gunting, salah lipat ya. Padahal udah Ibu ajari bagaimana cara melipat kertas untuk membentuk sebuah lingkaran. Nah, dilipat, sembarang lipat. Ternyata begitu digunting, dibuka kertasnya salah. Ya. Nah, karena kita nggak tatap wajah. Nah, jadi ini Ibu buat contoh kertas ya, dari kertas HVS. Dari kertas HVS sebuah lingkaran nih ya. Nah, lihat anak-anak Ibu. Dalam lingkaran ini pun, kalian ya, bekas lipatan itu namanya jari-jari. Nanti akan kita pelajari. Dalam lingkaran pun terdapat nanti jari-jari lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Nanti ya, nanti. Nah, jadi dalam lingkaran ini nanti ada jari-jari. Coba perhatikan sekarang, kendaraan-kendaraan sekarang. Contohnya, sepeda motor atau kereta. Lingkaran sudah bermacam-macam bentuk jari-jarinya, ya. Baik sepeda juga sudah semakin dipercantik. Kalau zaman-zaman dulu lingkaran kereta jari-jarinya banyak ya, atau sepeda juga masih pakai jari-jari yang banyak. Ada yang sudah modern, sudah dimodifikasi ya. Nah, ini dia dari kertas lipat ya, dari kertas Ibu lipat tadi Ibu bentuk sebuah lingkaran. Karena Ibu ya, jadi lingkaran ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari dalam benda mati berbentuk lingkaran. Ya anak-anak Ibu ya. Jadi kita buka buku matematika halaman 65. Ya, matematika halaman 65. Dalam lingkaran ada bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya ya. Dalam lingkaran ada bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya. Ada berapa dia nak unsur-unsurnya nak? Ada 5 unsur-unsurnya. Ya, ternyata dalam pelajaran lingkaran ada 5 unsur-unsurnya ya. Lihat nanti bukunya halaman 65. Yang pertama ya, dalam lingkaran tuh ada tali busur. Ya. Lihat bagus nanti fotonya nak, dalam buku halaman 65 ada tali busur. Di situ pun sudah terangkan apa itu tali busur. Ya, tali busur lingkaran adalah suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik sembarang nak.
ya, dua titik sembarang. Biasa dalam lingkaran kan titiknya tengah ya kan. Nah ini ruas garis yang menghubungkan ya tali busur lingkaran sembarang ya titiknya ya. Jadi dalam tali busur ini menghubungkan dua buah titik sembarang ya pada lingkaran. Nah, lihat gambar. Ya, lihat gambarnya. Lihat. Nanti anak-anak Ibu ya, ingat pesan Ibu. Harus mananya? Ini rekaman. Ya, anak-anak Ibu nanti satu persatu unsur-unsur lingkaran ini kalian catat ya. Catat. Lalu jangan rapat-rapat nak ya, bikin langkah-langkah 2-3 baris. Gambar bagus-bagus masing-masing lingkaran itu. Ya, gambar masing-masing bagus ya lingkaran itu. Lalu mana dia antara tali busur titiknya. Ya, lihat tali busurnya mana anak Ibu, tentu P dan Q. Nah, itu nama tali busur. Ya. Jadi gambar masing-masing setiap unsur-unsur lingkaran itu. Catatannya ya, catat nanti harus bagus. Ya, lalu lihat yang kedua. Dalam lingkaran ada apotema. Apa tuh apotema lingkaran? Nah, adalah suatu garis tegak lurus. Nah, dari titik lingkaran tuh, titik pusat itu, lihat anak-anak Ibu, gambar yang nomor 2, ya, dibuat satu garis lurus ya, lurus dari titik pusat lingkaran. Lihat bagus-bagus ya. Lihat bagus-bagus. Nah, jadi yang dikatakan apotema lingkaran adalah yaitu garis OC dari titik pusat ke bawah. Ya, titik pusat ke bawah. Itulah OC ya. Dari titik pusat lingkaran tuh tarik garis lurus ya. Nah, dikatakan ada ya, merupakan OC merupakan apotema lingkaran ya ke tali busur ya. Oke, tali busur apa tadi? Ke tali busur PQ ya. Itulah yang kedua, apotema lingkaran adalah suatu garis tegak lurus ya dari titik pusat lingkaran. Ingat anak-anak Ibu, nanti kalau buat nanti ujian-ujian atau ulangan harian harus tahu anak-anak Ibu ya. Nah, yang ketiga, lihat gambar ketiga. Apa kata yang ketiga? Busur lingkaran. Lihat busur lingkarannya nak, ya. Lihat busur lingkarannya. Mas bagus. Titik ujung tali busur suatu lingkaran membagi lingkaran tersebut menjadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian. Dinamakanlah dia busur lingkaran ya. Kedua bagian itu dinamakan busur lingkaran ya. Lalu busur lingkaran adalah garis lengkung ya, garis lengkung yang terletak pada keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang juga ya di lengkungan tersebut ya. Lihat gambar bagus ya, busur. Nah, ini pun terbagi 2. Ada busur minor dan ada busur mayor. Kalau busur minor berarti dia kecil lingkarannya. Nah, lihat ya, yang di antara PQ itu kecil dia, itu kata minor. Sisanya lingkaran itu disebut busur mayor. Ya, nama kalau mayor kan banyak, minor sedikit, berarti kecil ya, anak Ibu. Ya. Jadi kalau mayoritas berarti banyak. Berarti dia busur lingkarannya lebih besar. Kalau minor berarti busur lingkarannya kecil. Itulah yang ketiga dalam unsur-unsur lingkaran. Lalu halaman 66. Ya. Apa yang keempat anak Ibu? Tembereng. Jadi hebat ya, dalam lingkaran ini ada unsur-unsurnya ya. Tembereng ya. Lihat, di sini juga ada terbagi 2 tembereng anak-anak Ibu. Ada tembereng minor, berarti temberengnya kecil. Dan ada tembereng mayor ya. Lihat anak-anak Ibu, yang dikatakan tembereng minor dan tembereng mayor. Lihat pada gambarnya anak-anak Ibu ya. Bagus lihat. Nah, sengaja di gambar tuh dibikin warna ya. Itulah tembereng minor, yang di bawah tembereng mayor ya. Apa tuh tembereng minor? Nah,
Lihat dalam catatannya di buku itu sudah lengkap anak ibu ya. Tembereng lingkaran ya adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya ya. Lihat anak-anak ibu, ada terbagi dua ya. Ada minor dan ada mayor. Jadi masing-masing bagiannya disebut ya tembereng. Tembereng yang lebih kecil dari daerah setengah lingkaran sebutlah minor ya, setengah lingkaran dia. Sedangkan yang lebih besar sebutlah tembereng mayor. Seperti yang ibu katakan tadi kan, ada minor dan ada mayor ya. Minor kecil, mayor besar. Lalu yang kelima ada juring. Sudah lihat tadi seperti yang nomor 2 apotema ya, apotema ya lingkaran. Nah juring itu ditarik dari titik pusat ya, yang dibatasi 2 buah jari-jari. Nah seperti tadi ibu katakan tadi ada jari-jari dalam lingkaran ya. Zaman sekarang jari-jari lingkaran sudah macam-macam bentuknya. Kalau dulu kalau sepeda yang lama-lama kan udah pernah anak-anak perhatikan sepeda yang lama lingkarannya jari-jarinya banyak kan. Nah itulah. Nah jadi jari-jari itu dikatakan juring sayang ya. Jari-jari itu dikatakan juring, makanya ada titik pusat ya. Titik pusat tuh, titik pusat lah tarik garis, itulah namanya katakan jaring ya, jari-jari ya. Ini dalam lingkaran ada jari-jarinya. Cuman sekarang jari-jari sepeda motor, jari-jari sepeda, jari-jari mobil sudah bermacam-macam bentuk ya, sudah dipermak sedemikian rupa. Nah jadi juring itu adalah merupakan lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari ya, dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Tarik dari titik pusat ya. Jadi jari-jari itu dikatakanlah juring, bukan juling. Juling itu mata, agak kero ya, juring. Oke, anak-anak ibu. Jadi unsur-unsur lingkaran ada 5 bagian. Yang pertama tali busur, yang kedua apotema lingkaran, yang ketiga busur lingkaran, yang keempat tembereng, yang kelima juring. Nah pesan ibu kepada anak-anak ibu, setiap ada video-video pembelajaran dari ibu ditonton nak ya sampai habis. Oke, baru dicatat ya, catat ke buku catatan. Tugas kalian hari ini hanya mencatat dari buku matematika halaman 65 dan 66. Bagus-bagus catat setiap masing-masing unsurnya tuh, gambar dengan bagus ya, gambar. Oke, tunjukkan pada ibu. Tugas kalian nanti setelah mencatat, foto, kirim kepada ibu. Itulah tugas kalian hari ini. Dicatat bagus-bagus, difoto, kirim kepada ibu. Ingat, jangan coba-coba ada yang tidak mengerjakan. Oke anak-anak ibu, selamat belajar.